Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal atau kasus yang bikin kita tuh bereaksi akan kok bisa ini tuh terjadi di Indonesia. Buat teman-teman yang baru banget mengklik video ini, sebelumnya selamat datang. Di sini aku Hikam yang akan menjadi content creator atau YouTuber terkait dengan kasus kriminal yang ada di Indonesia. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga di komen ya, untuk memajukan channel ini kayak gitu. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus yang beberapa bulan ini sempat viral di Indonesia gitu. Kasus apa? Mungkin teman-teman yang di sini juga sudah melihat berita atau sudah melihat beberapa sosial media baik di Instagram ataupun di TikTok gitu ya. Kasus yakni Nia, seorang pedagang gorengan atau penjual gorengan kayak gitu. Nah, seperti apa gitu ya kasusnya? Nanti akan kita bahas gitu. Nah, sebelum kita bahas terkait dengan bagaimana kronologinya, kita bahas terkait dengan profile dari seorang pedagang gorengan ini gitu ya, atau penjual gorengan. Siapa sih beliau gitu ya? Nah, beliau merupakan bernama Nia Kurniasari, berusia sekitar 18 tahun. Kalau saat ini berarti di usia sekolah SMA ya, sekolah menengah atas, di kelas 3 SMA kayak gitu. Nah, beliau daerahnya di Korang Pasar Surau, Nagari Guguak di Padang Pariaman, Kecamatan Kayu Tanam di Sumatera Barat, di sekitar daerah Padang Pariaman ya, Pariaman maaf. Nah, lalu beliau ini ya bisa dikatakan dari keluarga yang kurang mampu, yang dimana orang tuanya sudah berpisah dan ibunya juga sakit-sakitan gitu ya. Makanya beliau ini memutuskan untuk mencari, untuk membantu hidupnya sendiri gitu ya, dengan berjual gorengan tadi kayak gitu. Dan juga tidak hanya berjualan gorengan, tapi juga ada jadi ojek gitu ya, ngojekin dari para orang-orang, baik dari tetangganya ataupun dari saudaranya sendiri kayak gitu. Nah, memiliki seorang kakak bernama Rini dan juga memiliki pemilik dari gorengan tadi ya gitu ya. Nah, karena tadi ya dia itu penjual gorengan yang juga bukan dari seorang ibunya ya ngambil gorengannya, tapi juga dari seorang ya yang juga menjual untuk Nia gitu, dari sekitar kelas 4 SD gitu katanya. Nah, jadi udah sekitar lama gitu ya berjualan ini, dari kelas SD kelas 4 sampai dengan SMA gitu. Nah, makanya di sini pingin nabung gitu untuk lanjutkan ke kuliah gitu. Nah, makanya dari sini alhamdulillahnya katanya sudah sekitar, dari menabung itu udah sekitar 3 jutaan dari sekolah dasar itu gitu. Jadi udah lumayan itu untuk lanjutkan ke jenjang perkuliahan. Tapi ya pasti teman-teman juga tahu ya, uang 3 juta tentunya masih kurang juga untuk berkuliah gitu ya. Tapi ya dengan gigih dan juga dengan tekad yang kuat, yaitu makanya dikumpulkan sampai saat ini gitu dari si Nia tersebut gitu. Nah, memiliki seorang teman gitu, teman dekat yang juga sangat ini ya, sangat erat dengan Nia ini, yakni kita sebut namanya tuh Yoka gitu, yang dimana juga teman dari sekolahnya juga, teman dari rumahnya juga. Jadi temannya yang juga menyebut nama Nia ini yakni bukan Nia atau bukan Kunia atau bahkan Sari ya, tapi Anya gitu ya, teman dekat dari Nia gitu sebutannya. Dan kalau Nia sendiri menyebut Yoka yakni adik gitu ya. Jadi bisa dikatakan emang lebih tuaan dari si ya tuaan dari Nia tersebut gitu ya, dibandingkan dari Yoka gitu. Nah, kayak gitu ya sedikit profile dari Nia ini gitu.
Nah tadi Nia merupakan dari keluarga yang kurang mampu, yang dimana juga akhirnya berjualan gitu dengan gigihnya, dimulai dari ya sepulang sekolah, terus juga dilanjutkan dengan hari libur gitu, setiap harinya seperti itu bekerja dan juga ya sekolah dan juga bekerja dengan berjualan tadi. Nah kalau di dalam sekolahnya, menurut penuturan dari gurunya dari Nia ini, memang Nia ini cukup berprestasi ya, sangat berprestasi gitu katanya. Menurut dari gurunya di sekolah yang ada di sana gitu ya, Nia tuh memang seorang yang sangat gigih, bekerja keras gitu, sampai dengan mendapatkan ranking di sekolahnya gitu, ranking satu terus gitu ya, intinya ranking 5 besar lah ya, terus didapatkan oleh Nia gitu. Nah tidak hanya di dalam akademiknya aja gitu ya, tapi juga di dalam akademiknya itu juga sangat kita acungkan jempol yang luar biasa banget gitu dari Nia ini. Yakni kenapa dibilang luar biasa, karena Nia ini juga juara dalam silat gitu ya, silat yang juga ya ekstrakurikuler yang dia ikuti gitu. Jadi cukup berprestasi ya, akademiknya wow sekali, non akademiknya juga lancar gitu. Jadi keduanya seimbang dilakukan oleh Nia ini gitu. Nah makanya dari sana ya banyak prestasi-prestasi yang diraih dan juga banyak penghargaan. Makanya dari sana menurut penuturan guru juga di sekitar SMP gitu, SMP lanjut ke SMA itu dapat katanya ya beasiswa gitu, tapi katanya nggak diambil gitu karena ya ingin melakukan beasiswa yang lainnya untuk didapatkan gitu. Jadi wah ini terbilang sangat keren gitu, tapi endingnya membikin kita tuh marah, bikin kita tuh kayak kok bisa gitu ya terjadi hal ini gitu. Nah bagaimanakah ceritanya gitu ya, bagaimana sih kronologi awalnya gitu ya. Nah jadi kronologi awalnya itu saat Nia ini lagi berjualan gitu tiap harinya di sekitar ya sore-sore lah ya, di sekitar jam 3 jam 4-an gitu, jualan seperti biasa. Nah memasuki jam 5 gitu ya, terdapat ada seorang pemuda sekitar berusia 26 tahun, kita sebut namanya ini Indra Septiawan. Nah siapa sih beliau? Jadi beliau ini merupakan seorang yang juga pada tahun 2013 yang juga sudah mendapatkan catatan hukum dari polisi gitu. Jadi udah sangat kriminal banget ya katanya, catatan hukumnya karena pencabulan, terus juga karena ada hal-hal lain gitu yang dilakukan oleh si ya orang ini gitu, sama si Indra Septiawan ini gitu. Jadi ya kok bisa gitu ya, udah mendapatkan catatan hukum tapi kok ya itu ya melakukan hal seperti itu kepada anak yang tidak bersalah di sana, yakni Nia gitu. Nah ketika itu lagi berjualan gitu ya, berjualan jam 5 sore, menawarkan seperti biasa dengan para ya orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bu beli nggak bu? Oh ya makasih. Enggak. Nah beli, oh iya mau beli apa sini gitu, biasa lah ya. Nah lalu ketika itu lagi ada segerombolan para pemuda yang juga lagi nongkrong gitu ya, nongkrong terus juga menawarkan ya lewat gitu di jalan, ini pemuda dan sini ada Nia lewat lagi lagi jualan gitu ya. Ya seperti biasa ya, nawari dari si para pemuda tersebut gitu. Teh beli nggak? Oh ya. Nah ketika di situ pemuda ini salah satunya ada yang ya membeli gitu dagangan dari sini ya. Oh iya boleh beli ini sini. Nah di situ memang ada si Kang Indra tersebut gitu, tapi yang belinya adalah temannya tersebut gitu ya. Jadi ya hanya sekedar lewat aja gitu dari si Kang Indra tersebut gitu ya, karena yang beli adalah si temannya tersebut tadi gitu. Nah lalu ya ketika lagi lewat gitu ya, nah mungkin karena memang akal udah di luar nalar yang juga udah gak bisa untuk ditahan mungkin kali ya. Nah dari sana si Kang Indra nih membuntuti
membuntuti dari si Nia ini gitu ya. Nah, kok bisa gitu ya? Ternyata memang dari si Indra ini itu katanya sudah mengincar Nia sudah dari lama gitu ya. Maksudnya yakni yang mengincar untuk melakukan hal ya seperti itu gitu ya, dimulai ya dengan pencabulan, terus juga dengan memperkosanya gitu. Jadi sudah cukup lama, udah katanya sih udah 3 kali gitu ya, udah 3 kali untuk melakukan hal seperti itu, tapi ya gagal terus. Dan ketika ada kesempatan di dalam kesempitan dan juga katanya lagi sedang hujan juga di situ gitu, jadi yang melakukan hal seperti itu gitu kepada seorang anak Nia ini gitu ya. Nah, lalu dibuntuti, ya udah akhirnya di sana tuh kayaknya tentunya ada perlawanan lah ya, karena kan Nia juga tadi ekstrakurikulernya aja silat gitu ya, udah melakukan perlawanan, tapi kayaknya ya entah dipukul atau entah disekop mulutnya sampai dengan pingsan gitu ya, dan melancarkan aksinya tersebut dari si Indra ini gitu. Nah, melakukan hal tidak senonoh kepada si Nia ini dengan cara ya dibuka busananya, dilakukan ya ruda paksa, pencabulan, pemerkosaan, ya udahlah semuanya dilakukan gitu ya, yang dimana itu di tempat yang juga cukup sepi gitu ya dari para warga, karena jadi lagi hujan juga gitu ya kebetulan. Jadi wah, nggak ketahuan nih gitu, jadi mungkin mikirnya seperti itu gitu ya. Nah, ya udah ketika itu pingsan. Nah, ngiranya si Indra ini katanya pingsan, tapi ternyata memang udah mengembuskan nafas terakhir karena disekap dan juga udah diancam, udah digituin lah ya sama si Indra tersebut dari Nia ini gitu. Udah akhirnya meninggal. Terus pada saat itu jasadnya itu sempat ya diseret gitu ya, yang juga katanya untuk panik dong di sana katanya, menurut dia ya gitu ya, katanya panik dan juga akhirnya diseret dan juga dikubur di tanah kosong gitu. Yaitu terlihat di dalam olah kejadian perkara tersebut memang ada tempat yang memang ada tanah yang baru ketika ya melakukan penguburan dari Nia ini gitu ya. Nah, lalu ya dari barang bukti kayak ini baju, celana lah ya, atau rok gitu ya. Terus juga dari ya yang lain-lainnya, kerudung dan lain sebagainya dibuang gitu ya, entah di sungai atau di pinggir jalan, jadi bertebaran di mana-mana. Dan juga ya tadi sampai dengan gorengan yang tadi masih ada di kepalanya ketika berjualan sampai berantakan di sana gitu. Nah, ketika itu pada hari Kamis ya kejadian tersebut tuh. Nah, lalu menurut penuturan dari kakaknya Karini gitu ya, tadi Karini itu ya pada saat pukul jam setelah maghrib gitu ya, jam 5-an, setengah 6-an, ini kok Nia kok belum pulang-pulang juga ya, aduh aku kok khawatir gitu ya. Bahkan gitu ya sampai dengan tadi pemilik yang juga tempat Nia ngambil gorengan tadi juga ya entah kenapa lagi ada firasat tiba-tiba menghubungi dari Nia ini gitu. Nah, karena memang ya nurani seorang ibu kali ya, nurani seorang ya khawatir gitu, jadi kayak udahlah telepon cobalah. Nah, itu dia nggak diangkat sama sekali sama Nia gitu. Nah, ketika tersebut ya udah akhirnya dilakukan pencarian dong, yaitu pada malam-malamnya dicari dari malam sampai dengan jam 2, ketemulah barang-barang yang tadi ditemukan, baik dari baju, terus juga dari ya kerudung, terus juga dari rok atau celana, dan juga ada berantakan lah ya, bertebaran ya itulah ya, bertebaran dari gorengan yang Nia jualkan kepada para customernya atau pelayannya gitu ya. Nah, itu di sekitar jam 2 atau jam sampai dengan pagi lah ya, sekitar hari Jumat itu.
ditemukanlah di sana gitu. Nah pada akhirnya ketika Jumat siang sampai dengan sore itu ditemukan ada salah satu orang yang juga ikut turut membantu dan juga menemukan kayak wah kok ini kayak ada tanah yang mencurigakan gitu ya. Akhirnya ya wah ada bahu yang juga kelihatan di sana, itu kok kayak tubuh manusia gitu ya. Bahunya tuh kayak ini bukan dari ranting pohon atau dari kayu atau dari batu atau dari apapun itu, tapi kok ini kayak mencurigakan sekali gitu ya. Akhirnya dilihat dari dekat dan ternyata betul ya teman-teman, yakni ya jasad dari Nia ini ditemukan akhirnya di sana itu. Nah gitu pada akhirnya dibawa dan juga sampai dengan ketika dicari gitu ya dari kakaknya Rini dan juga dari temannya yang juga tadi juga ikut turut membantu untuk melihat gitu ya, itu sampai ya pingsan gitu ya. Dan juga ibunya juga sampai pingsan gitu ketika melihat ternyata anaknya sendiri sampai dengan ya seperti itu gitu ya, juga dari orang yang tidak bertanggung jawab di sana kayak gitu. Nah udah pada akhirnya ya dibawa ke rumah dan juga untuk dimakamkan sesegera mungkin. Nah ketika itu dari si Indra ini datang lagi gitu ya, maksudnya ketika udah melakukan aksinya gitu, katanya tuh datang lagi ke tempat tongkrongannya tersebut gitu. Untuk apa? Ya untuk nongkrong kembali. Ketika ditanya gitu ya, datang emang lagi keadaan lagi hujan gitu ya, datang ke tongkrongan tersebut, Indra kok baju kamu kayak basah banget gitu ya, abis kemana? Oh ini lagi ke rumah temen tadi, buru-buru gitu. Udahlah udah tenang nggak apa-apa, aman aja kok gitu. Nah sana ya itu dengan akalnya seperti itu kok bisa-bisanya gitu ya setelah melakukan pembunuhan, pemerkosaan, bahkan sampai dengan meninggal dunia, itu kok selayaknya itu tidak ada hal-hal yang maksudnya tuh kayak apa ya paham kan teman-teman ya, ketika kita melakukan sesuatu pasti ada rasa kayak bersalah, pasti ada rasa kayak panik, pasti ada rasa khawatir. Tapi ini kok malah kembali nongkrong gitu ya di sana, kayak tidak ada terjadi apa-apa bagi dirinya sendiri yang habis melukai, habis membunuh bahkan dari Nia ini gitu. Nah di sana katanya setelah beberapa hari gitu ya, akhirnya dari si Kang Indra ini itu ya melarikan diri dong, kabur gitu ya. Bahkan menurut penuturannya temannya, si Indra ini katanya menyampaikan gitu ya kepada temannya yang juga satu teman tongkrongannya, katanya juga mengakui kalau dia ini memang melakukan ini pada Nia gitu ya. Kok bisa-bisanya gitu ya melakukan hal di sana gitu. Nah akhirnya sehari nggak ketemu siapa pelakunya, 2 hari nggak ketemu. Bahkan katanya dari paman dari si Kang Indra ini itu sampai dengan membantu untuk ya membantu si Indra ini untuk melarikan diri gitu, untuk kayak tidak ketahuan oleh polisi di mana jejaknya gitu, seperti kayak menutupi dari si Indra inilah ya pada akhirnya ya juga ikut tersangka dong, karena juga kok bisa-bisanya orang yang udah ada catatan hukum juga habis melakukan ini kok malah ditutup-tutupi untuk tidak ya terkena oleh polisi, untuk tidak terlaporkan dari polisi gitu ya. Istilahnya tuh ya di sana pun sampai dengan para warga, tetangga, saudara mencari dong di mana nih keberadaan si Indra ini gitu ya. Nah pada akhirnya sehari nggak ada, 2 hari nggak ada, 3 hari nggak ada, 4 hari nggak ada, 5 hari nggak ada, bahkan sampai dengan hari ke-7 pun nggak ada gitu ya. Sampai dengan ketika hari ke-11 itu ada salah satu tempat rumah gitu ya yang juga cukup sepi gitu ya, memang sepi gitu ya, memang tidak ditinggali oleh keluarga dari orang tersebut gitu ya. Nah karena memang udah pindah gitu ya, memang sepi di sana gitu. Nah disitulah para warga udah sangat marah dan juga kumpul gitu ya, sangat banyak banget di sana, sekitar ada
lebih dari 50 mungkin kali ya, atau 100 mungkin. Nah di sana dikepung dong rumah tersebut, kayak ini sudah pasti nih orang tersebut si Indra ada di situ, di rumah tersebut gitu ya, ada di rumah tersebut yang juga lagi bersembunyi di sana. Nah kira dikepung, ya kira dicek oleh polisi, oleh para tetangga gitu, oleh para tetangga kira kayak ya dicari di dalam kamar, di dalam, masuk ke dalam pintu, di dalam kamar, di dalam WC, dapur, bahkan ruang tamu, bahkan sampai pada akhirnya ditemukan di mana teman-teman, yakni di loteng paling atas katanya, itu lagi bersembunyi ya, juga ya lagi ya itu untuk tidak ketahuan di sana oleh si para tetangga ataupun orang-orang yang ada di sekitar di sana gitu ya, di daerah Padang tersebut gitu. Nah pada akhirnya ditemukan, dan juga ya alhamdulillahnya ada polisi ya. Kalau nggak ada polisi tentunya ya akan maybe akan dihajar, akan diamuk oleh massa, dan juga sampai meninggal kayaknya ya pastilah ya, soalnya ya gitu teman-teman, paham kan? Pastilah ketika ada orang yang marah untuk ketika setelah melakukan hal sesuatu pembunuhan kepada si anak yang juga tidak bersalah ini, ya marah, ya udah akhirnya dibawa polisi. Dan juga ya menurut penuturan dari polisi, si Indra ini atau Kang Indra itu mendapatkan hukuman paling sebentar 10 tahun, bahkan sampai maksimal 15 tahun, atau bahkan sampai dengan hukuman mati atau seumur hidup gitu ya, dari hukuman yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri kayak gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman, tadi kita sudah bahas terkait dengan kronologinya, profil juga sudah, kita sekarang membahas, dan juga hukuman juga sudah tadi ya, dan juga sekarang kita akan bahas terkait dengan ya apa sih hikmah yang didapatkan gitu ya teman-teman. Nah apa sih hikmah yang didapatkan gitu ya teman-teman, ketika kita sedang ataupun melihat ada seseorang yang juga cukup aneh kepada, ataupun yang sudah mendapatkan catatan hukum dalam polisi, yang juga katanya udah pencabulan, udah melakukan hal-hal yang ya tak senonoh, udah berperilaku yang buruk lah ya. Nah itu mesti jangan ditangkapi gitu ya. Ya pastinya ya ini sebenarnya terbilang ya baik sama semua orang lah ya gitu. Mungkin karena memang tidak melihat di sana, oh mungkin kayaknya nih dia udah bertobat dari si Indra ini gitu, jadi kayak kayak ya udah biasa aja gitu di sana. Nah pada akhirnya ya udah ketika hal tersebut terjadilah pembunuhan tersebut gitu. Jadi ya ketika ada hal tersebut boleh kita mencurigai, boleh kita untuk kayak was-was lah ya, boleh was-was diri kita untuk takutnya orang yang udah ada catatan hukum ini melakukan hal-hal yang lain pada diri kita gitu ya. Makanya ya berhati-hati dan was-was ketika ada orang yang seperti itu gitu ya. Lalu senantiasa untuk menjaga dan mengawasi keberadaan dari sanak saudara atau bahkan anak kita gitu ya dari sana gitu kayak gitu. Dan juga harapannya dari para ya tadi ya temannya Yoka yang juga menjadi teman bermain, bahkan ada banyak foto kenangan manis yang dilakukan bersama, ya bisa untuk ya bangkit kembali gitu ya, karena ya alhamdulillah Nia sudah bahagia di alam sana, dan juga tentunya akan menunggu Yoka juga untuk nantinya ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Gitu ya teman-teman. Jadi ya untuk Yoka bisa bangkit kembali dari rasa bersalah, untuk rasa kayak tertinggal dari temannya ini, dari sahabatnya ini gitu ya. Ya insyaallah Nia udah bahagia di sana gitu ya. Dan juga untuk para keluarga semoga bisa ditabah dengan apa ujian yang telah didapatkan, dan harapannya bisa mewujudkan impian dari Nia ini, karena impiannya adalah yakni ingin mewujudkan rumah impian. Katanya alhamdulillah menurut kabar berita juga udah didapatkan juga ya rumah, yang juga dari para donatur yang telah membantu akan cita-cita dari Nia tersebut, dari para orang-orang baik di sana gitu ya. Dan di sana pun
ya alhamdulillah kira kayak banyak membantu di sana dari keluarga Nia ini. Dan juga untuk para ya orang-orang sekitar, alhamdulillah masih ada rasa aware untuk peduli untuk membantu gitu ya. Tentunya lah ya, pasti lah ya, karena itu di desa juga ya pasti sangat erat juga akan tali silaturahmi, akan ya sanak saudara kanan kiri depan belakangnya gitu ya. Dan juga buat para pelaku untuk ya tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi, dan juga cepat untuk bertaubat, dan juga ya semoga tidak ada terjadi niat penjual gorengan yang lainnya, karena sudah banyak juga ya teman-teman nia yang sudah menjadi korbannya kayak gitu. Dan ya sampai saat ini katanya ya alhamdulillah gitu ya, dengan adanya kasus viral ini diundang dari ya berbagai macam televisi, di ya TV swasta yang ada di Trans TV, pagi-pagi Ambyar, bahkan yang lain gitu ya. Alhamdulillah situ pun ya alhamdulillah mulai diwawancarai oleh para wartawan, sampai dengan di TV One itu datang ke rumahnya, dan juga sampai dengan ya tadi mewujudkan impian dari Nia ini, impian dan cita-citanya kayak gitu. Dan juga ya alhamdulillahnya dapat kabar terbaru gitu ya, katanya dari ceritanya ini katanya mau difilmkan gitu. Harapannya ini harapan dari keluarga gitu katanya, untuk bisa ya mendapatkan pembelajaran buat kita semua untuk senantiasa berhati-hati dan tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi pada nia-nia yang lainnya, dan senantiasa untuk berjaga, berhati-hati, was-was kepada orang-orang yang seperti itu, dan tidak terjadi lagi hal yang serupa kepada sanak saudara keluarga kita, baik depan ataupun belakang kayak gitu. Oke, makasih banyak teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Semoga dapat pembelajaran dari kasus dan kisah Nia, seorang penjual gorengan kali ini. Dan kita Al-Fatihah terlebih dahulu sebelum kita tutup. Al-Fatihah dimulai. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga Nia ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat. Makasih banyak teman-teman sudah nonton video ini. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. See you next video. Mwah.